Halo teman-teman, selamat datang di Naila Assignment Channel. Pada video kali ini, kita akan coba untuk mengontrol motor DC. Motor DC adalah suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan putar. Energi listrik itu yang disalurkan berupa arus searah. Nah, sekarang kita akan coba langsung menyimulasikannya ya. Pertama, kita buat rangkaian driver hybridnya dulu seperti yang tertera pada video itu ya. Jadi untuk mengatur arah gerak putar motor searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nah, komponen yang dibutuhkan itu ada dioda IN4148, terus ada transistor TIP120, ada resistor, ada motor DC-nya yang polaritasnya plus minus. Selanjutnya kita nanti akan memberi kondisi high atau low pada jalur input agar motor itu bisa bergerak. Untuk jalur inputnya itu ada di pin 7 dan pin 6. Jadi ketika pin A itu yang ada di pin 7 ya. Ketika pin A ini diberi logika 1 dan pin B nya diberi logika 0, yang pin B diberi logika 0, maka itu nanti motor akan berputar ke arah kiri. Dan begitu sebaliknya, jika pin A diberi logika 0 dan pin B diberi logika 1, maka motor akan berputar ke arah kanan. Nah, jika kedua pin A dan jika kedua pinnya itu diberi logika 0, maka motornya akan berhenti. Nah, jadi seperti itu. Untuk programnya sendiri, kita pertama inisialisasikan dulu pin yang digunakan, yaitu pin A di pin 7, pin B itu di pin 6. Lalu pada fase setup, semua pinnya itu sebagai output dengan delay 100 ms. Terus pada fade loop instruksi stop kita beri delay 100, untuk putar ke kanan kita beri delay 1000, untuk putar ke kiri kita beri delay 2000. Nah, kita buat void baru berdasarkan instruksi yang telah kita buat, yaitu untuk stop itu low, untuk belok berputar ke kanan itu low high, untuk berputar ke kiri itu high low. Nah, seperti ini program yang akan kita gunakan. Terus kita tinggal masukkan ke dalam Arduino nya, lalu kita coba jalankan, dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, motor itu bergerak ke arah kanan sebesar delay yang telah kita tentukan tadi, lalu dia berpindah ke arah kiri sebesar delay yang kita berikan tadi. Nah, pada perpindahan dari kanan ke kiri itu motor itu sempat berhenti sebesar delay yang kita berikan, yaitu 100 milisekund tadi. Jadi karena nilai delaynya kecil, itu pada untuk stopnya tidak terlihat. Itu. Selanjutnya, untuk simulasi yang kedua, kita coba kontrol motor DC hybrid menggunakan Arduino berdasarkan penekanan tombol. Jadi motornya itu nanti akan berputar ke kanan kiri dan berhenti karena penekanan tombol. Jadi kita tinggal menambahkan tombol pada pin A0, A1, A2. Untuk programnya sama seperti tadi, kita tinggal menambahkan inisialisasi pin yang digunakan untuk tombolnya, yaitu di pin A0, A1, A2. Lalu ada untuk button checknya dimulai dari 0, terus untuk kondisinya juga dimulai dari 0. Nah, karena menggunakan tombol, maka itu berperan sebagai input backup. Untuk instruksinya kita buat button check sama dengan digital read pin stop. Jadi jika tombol itu ditekan, maka kondisinya menjadi 0. Terus jika tombol putar kiri itu ditekan, maka kondisinya menjadi 1. Terus jika tombol putar kanan ditekan, maka kondisinya menjadi 2. Nah, jika kondisinya itu 0, maka dia itu berhenti. Lalu jika kondisinya 1, maka dia itu putar ke kiri. Jika kondisinya 2, dia putar ke kanan. Nah, kita selanjutnya buat void baru seperti instruksi yang telah kita buat sebelumnya, yaitu ada void stop, void turn right, dan void left.
Terus kita tinggal masukkan ke dalam Arduino-nya untuk simulasi. Nah, kita masukkan programnya ke dalam Arduino. Lalu kita coba untuk langsung simulasikan. Kita jalankan. Pada awalnya motor itu masih berhenti ya. Ketika kita tekan tombol untuk putar kiri, maka motor itu berputar ke arah kiri. Ketika kita tekan tombol putar ke kanan, maka motor berubah menjadi putar ke kanan. Dan saat kita tekan tombol berhenti, maka motor pun juga berhenti. Jadi, seperti itu. Dan untuk yang terakhir, kita coba kontrol motor DC hybrid menggunakan Arduino berdasarkan penekanan tombol dan pengaturan kecepatan PWM. Jadi motor itu nanti akan bergerak berdasarkan nilai PWM-nya. Untuk programnya sendiri itu masih sama seperti sebelumnya, kita tinggal menambahkan instruksi pengaturan nilai PWM. Jadi kita inisialisasi dulu tombol untuk penambahan nilai PWM atau penurunan nilai PWM di A4 dan A5. Lalu untuk pin PWM-nya itu ada di pin 9. Untuk nilai PWM itu dimulai dari 0, button check itu dimulai dari 0, condition itu sama dengan 0. Karena dia tombol maka sebagai input pull up. Untuk instruksinya sama seperti sebelumnya, kita tinggal menambahkan instruksi untuk atur PWM, yaitu button check sama dengan digital read button up. Jadi ketika button up itu ditekan, maka nilai PWM itu akan bertambah 20. Jika nilai PWM lebih dari 255, maka nilai PWM itu tetap 255. Lalu analog write pin PWM, nilai PWM-nya berapa dengan delay 100 milisekund. Lalu untuk button check sama dengan digital read button down, jika button down-nya itu ditekan, maka nilai PWM-nya itu dikurangi 20. Jika nilai PWM itu kurang dari 0, maka nilai PWM-nya itu tetap 0. Analog write pin PWM dan nilai PWM-nya berapa dengan delay 100 milisekund. Untuk buat fade barunya itu sama seperti program sebelumnya. Oke, langsung saja. Rangkaiannya seperti ini. Kita tinggal menambahkan 2 tombol untuk PWM up dan PWM down. Lalu ada pin PWM-nya itu di pin 9 dengan rangkaian resistor dan juga transistor. Kita tinggal masukkan programnya tadi ke dalam Arduino. Setelah itu kita coba jalankan. Nah, pada kondisi awal motor masih berhenti ya. Kita coba untuk tekan putar ke kiri, motor juga masih berhenti. Kita coba tambahkan nilai PWM-nya. Setiap penekanan itu dia akan bertambah 20. Kita coba tekan lagi. Itu masih berhenti. Masih terlihat berhenti. Tekan lagi sampai PWM-nya itu bertambah. Nah, itu sudah terlihat sedikit bergerak ya. Nilai PWM-nya itu semakin besar, jadi motornya juga semakin bertambah gerakannya. Nah, seperti itu. Terus kita coba untuk putar ke kanan. Oke, motor bergerak. Kita coba untuk turunkan nilai PWM-nya. Motor masih bergerak. Motornya masih bergerak. Kita turunkan terus sampai dia nilai PWM-nya 0, maka motor itu nanti akan berhenti. Oke, jadi motornya ini sudah berhenti, berarti nilai PWM-nya itu sudah mencapai 0. Jadi seperti itu untuk simulasi pergerakan motor berdasarkan nilai PWM-nya. Itu saja untuk video kali ini. Kita sudah menyelesaikan untuk latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. See you di next video. Thank you and bye-bye.